Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya Pastor Henry Indrawan selalu membagikan berkat firman Tuhan, karena memang firman Tuhan itu hidup, penuh kuasa, dan pasti janjinya dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Puji Tuhan saudara. Dan tema saya yang saya akan bagikan adalah beribadah bukan sekedar lahiriah atau keagamaan, melainkan kita mengasihi Tuhan. Memang ibadah yang sejati itu adalah hidup kita, bukan gedungnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga, selama masih diberi kesempatan, mari kita beribadah. Jangan jauh dari ibadah. Apa sebabnya? Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Kita dikuatkan, kita diberkati, kita mengalami juga hadirat Tuhan, mujizat Tuhan, dan lain-lainnya. Jadi betapa pentingnya kita beribadah. Memang kalau ada larangan, kita tidak beribadah, kita taat. Tetapi kalau masih kita diberi kesempatan beribadah, ayo beribadah. Karena itu keuntungan buat saudara dan buat saya juga. Jadi tetaplah beribadah, karena ibadah yang artinya adalah mengasihi Tuhan tanpa batas. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih. Kami mengandalkan Engkau, urapi setiap kami, sehingga firman-Mu lah yang berbicara, yang berkuasa atas kami. Ajar kami untuk beribadah, yang artinya kami mau mengasihi Tuhan dengan benar dan dengan setia dan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Ayo saudara, kita buka firman Tuhan dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, dalam hal ini yaitu Nabi Maleakhi menegur umat Israel yang beribadah hanya sekedar lahiriah, artinya yang hanya diberkati secara berlimpah-limpah, yang ingin hidupnya selalu nyaman, enak, tanpa ada tantangan, tanpa ada apapun yang terjadi. Pokoknya mereka harus serba ada, serba sukses, serba wow, sehingga mereka menyebut itu sudah cukup bagi mereka. Sehingga di sini dikatakan Maleakhi menegur mereka karena mereka menantang Tuhan, menentang Tuhan sendiri. Apa sebabnya? Yaitu dengan perkataan yang mereka ucapkan. Mereka berkata demikian. Mereka berani mengatakan sia-sia beribadah kepada Tuhan. Mereka berkata bahwa apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan. Artinya adalah mereka
menyebutnya bahwa untuk apa gunanya kita taat, kita sungguh-sungguh, tapi hidup kita pun menderita, hidup kita pun mengalami kemalangan, sehingga hanya berkabung saja. Dan inilah yang mereka ucapkan di hadapan Nabi Maleakhi. Dan mereka berkata, apa gunanya? Tuhan buktinya tidak peduli. Malah justru orang gegabah atau arogan atau orang yang sombong, orang yang menentang Tuhan, hidupnya mujur, hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya berbahagia. Tanpa Allah pun mereka hidup, mereka berbahagia. Sehingga itu yang ditegur oleh Nabi Maleakhi. Nabi Maleakhi juga mengingatkan, perhatikan orang yang benar-benar, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Ada perbedaan. Tuhan memperhatikan semuanya itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang saya bagikan. Kita akan belajar sebagai pengalaman hidup umat Israel yang beribadah sekedar lahiriah dan yang mengasihi Tuhan dengan benar. Yang pertama adalah perhatikanlah perkataan yang keluar dari mulut setiap kita. Dan jangan bicara sembarangan, karena perkataan kita mengandung kuasa. Tuhan Maha tahu setiap kebohongan kita, setiap ucapan yang jahat, ucapan yang menipu. Tuhan tahu, jadi perlu hati-hati. Kalau kita banyak kesalahan dengan ucapan kita datang kepada Tuhan, minta ampun supaya ucapan kita tidak seperti umat Israel secara lahiriah yang hanya menyalahkan Tuhan. Jadi kita butuh biar Tuhan yang mengurapi bibir mulut kita masing-masing. Biarlah perkataan yang membangun, perkataan berkat. Yang kedua adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat selalu diperhatikan dan dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah baca ayat firman Tuhan ini. Tuhan memperhatikan orang yang taat, orang yang menghormati nama Tuhan. Ini menunjukkan bagi orang yang percaya, orang yang mau bertobat, orang yang mau hidup bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang diucapkan, yang diperkatakan, yang kita baca, yang kita lakukan, dan kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan juga Tuhan pasti mengasihi kita, menyayangi kita seperti orang tua terhadap anaknya, dan Tuhan akan melayani kita juga. Jadi saudara, mari dengan ibadah kita semakin mengasihi Tuhan. Apalagi zaman ini zaman yang sangat mengerikan, zaman yang menakutkan. Mari melekat dengan Tuhan, jangan jauh dari ibadah kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kita beribadah, karena ibadah itu adalah mengasihi Tuhan. Saya ingatkan kembali, mengasihi Tuhan bukanlah lahiriah. Apa gunanya? Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka pun beribadah, tetapi kita adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah saudara yang kasih Tuhan, inilah kesimpulannya dalam ayat ini. Tentu ada perbedaannya, orang yang benar dengan orang yang fasik, atau orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tentu ada perbedaannya. Tadi dikatakan bahwa orang yang tidak beribadah itu enak hidupnya, tanpa Tuhan pun mereka bahagia kok. Tapi orang yang mengikut Tuhan malah justru kebalikannya,
susah, menderita, penuh dengan tekanan, penuh dengan aniaya. Seperti Tuhan itu buta, sepertinya Tuhan itu tuli. Tetapi lihat, ada perbedaan. Orang benar selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tapi orang yang tidak mencari Tuhan, menolak Tuhan, tidak menerima Tuhan, tentu dia akan mengalami hukuman. Tidak akan luput, karena Tuhanlah penguasa alam semesta dan penguasa hidup manusia ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini kesimpulannya, yaitu dosa umat Israel adalah menuduh Allah yang tidak adil. Mereka merasa hidupnya sudah taat, menjalankan firman, tapi menderita juga, sehingga mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menuduh Tuhan yang kurang patut. Siapalah kita, manusia hanya debu tanah. Tidak ada kemampuan kita, tidak ada kehebatan kita. Kita bersyukur dikasih Tuhan, kita bersyukur dipilih Tuhan, kita bersyukur kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita tidak bisa menentang Allah yang begitu besar. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan sekali-kali menuduh Tuhan yang kurang patut. Mari kita kasih Tuhan, kita cintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita seluruhnya. Karena itulah keuntungan bagi kita. Tetapi saudara selalu ingat atas hidup kita, atas hati kita juga. Tanamkan, aku mau mengasihi Tuhan apapun keadaanku. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus mampukan aku. Itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan channel ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.